Baik, selamat pagi rekan-rekan ASN dimanapun berada, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat di masa pandemi ini. Tetap adaptif dan produktif di era new normal saat ini. Saya Roy Hendrawan dari Asisten Deputi Bidang Manajemen Karir dan Talenta, Deputi SDM Aparatur, Kementerian Pan RB. Kami secara berkala mengadakan kegiatan yang dinamakan Career and Talent Talk Series. Dan ini adalah seri yang kedua. Ini merupakan suatu dialog santai dengan tema-tema yang seputar manajemen ASN, khususnya di bidang manajemen karir dan juga talenta, yang dapat disimak melalui akun Instagram karir.talenta atau bisa juga melalui YouTube account di Asdep Manajemen Karir dan Talenta. Pada seri sebelumnya, tema yang diperbincangkan mengenai karir jabatan fungsional pasca penyederhanaan birokrasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyederhanaan birokrasi merupakan suatu kebijakan yang menjadi arahan Bapak Presiden. Dan demikian pula halnya dengan manajemen talenta, yang mana Bapak Presiden pernah menyampaikan dalam pidatonya bahwa perlu dibentuk lembaga manajemen talenta dan juga perlu kerjasama dengan talenta global dalam rangka pembangunan SDM. Pada sesi ini kami akan membicarakan mengenai manajemen talenta ASN. Dan pada kesempatan ini ada menunggu Pak Adi Junjunan. Saya sampaikan bahwa manajemen talenta ini bagi ASN sudah berlaku sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pan RB nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta ASN. Dan demikian maka setiap instansi pemerintah punya dasar hukum untuk menerapkan manajemen talenta di instansinya masing-masing. Dan nanti ke depan itu bisa diintegrasikan dalam lingkup nasional. Baik, Pak Adi sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Pak Adi, selamat pagi, apa kabar? Ya, Pak Adi adalah seorang analis kebijakan ahli media yang berperan sebagai koordinator manajemen talenta di Deputi SDM Aparatur, dan beliau sangat berkompeten dalam hal manajemen talenta. Jadi kita bisa menyimak apa yang bisa kita ketahui tentang manajemen talenta ASN, sehingga kita punya gambaran secara lebih baik. Baik, Pak Adi, selamat pagi, apa kabar? Halo, Pak Mas Adi, Roy? bisa dengar suara saya? Iya ya, bisa. Cuma ini kayaknya agak ini nih apa? Internetnya mungkin agak keganggu dikit nih. Oh iya. Apa kabar Pak Adi, sehat? Baik, alhamdulillah. Makasih, Mas. Ya, Pak Adi, jadi pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai manajemen talenta ASN berdasarkan Peraturan Menteri Pan RB nomor 3 tahun 2020 yang sudah mulai berlaku pada awal tahun ini. Nah, Iya. kiranya Bapak bisa memberikan suatu pengantar dan juga nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Mohon untuk Baik. direspon, dijawab. Baik, saya silakan Pak Adi untuk memberikan suatu opening script. Baik. Baik, terima kasih Mas Roy dan sahabat semuanya, para pendengar pada IG Live dari Karir Talenta. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur ya, pada hari ini kita bisa bersama-sama berjumpa. Sebagaimana kita ketahui bahwa kata-kata talenta ini menjadi populer di tanah air, terutama semenjak Bapak Presiden Joko Widodo ini menyampaikan bahwa beliau ingin fokus dalam membangun SDM di Indonesia dan pembangunan
SDM di Indonesia ini, khususnya untuk baik itu di public sector maupun di private sector, ini beliau menyebut secara eksplisit ya, nanti akan kami fasilitasi, kami kumpulkan datanya, kemudian akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang strategis untuk bisa mempekerjakan para talenta terbaik. Jadi beliau sampaikan itu. Nah ini kemudian oleh Menteri Pan-RB tentu direspon, dan untuk di lingkungan public sector atau di lingkungan aparatur sipil negara, kemudian terbitlah permen yang barusan Mas Roy sampaikan itu ya, nomor 3 tahun 2020. Tujuan utamanya dari permen Pan Manajemen Talenta ini adalah kita ingin mempercepat ya, bangsa kita ini menjadi bangsa yang punya daya saing yang tinggi dan mewujudkan tujuan-tujuan strategis dari pembangunan. Nah, tentu saja kita ketahui ya, baik dari mikro maupun makro, bahwa para talenta atau orang-orang paling berbakat, orang-orang yang paling baik ini harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Jadi dalam permen Pan ini kalau secara singkat, selain dia akan mendukung tujuan strategis pembangunan nasional, tetapi juga memperhatikan karir ya, orang-orang yang punya performa tinggi, orang-orang yang punya kompetensi tinggi dan juga punya potensi yang tinggi. Mereka ini orang-orang yang harus diperhatikan ya, dan harus dikembangkan karirnya, diberikan kesempatan untuk bisa memberikan kontribusi terbaik buat bangsa Indonesia. Itu mungkin Mas opening statement-nya. Baik, terima kasih. Luar biasa, Pak Adik. Jadi dengan manajemen talenta ini, maka diharapkan nanti birokrasi kita akan menempatkan orang-orang terbaik di posisi strategis sehingga bisa mengakselerasi pembangunan nasional dan juga daerah, Pak ya. Jadi memang dengan berlakunya sistem merit sejak tahun 2014, sistem manajemen ASN kita berlandaskan pada verifikasi kompetensi, kinerja, dan juga kompetensi dan juga kinerja. Itu melekat pada kualifikasi, kompetensi, dan juga kinerja. Ini menjadikan menjadi suatu dasar dalam pertimbangan dari bagian rekrutmen, seleksi sampai dengan pengembangan juga penghargaan untuk kompetisinya. Nah, bicara mengenai makna, karena bagaimana kita menghargai sesuatu tentu akan perkara saya ingat kebijakan manajemen ini kaitannya dengan sistem merit yang tadi saya sebut kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kaitannya dengan ikatan kinerja pemerintah. Sebagaimana tadi disampaikan, bahwa manajemen talenta ini tadi kan terkait dengan manajemen ASN keseluruhan. Jadi dalam manajemen talenta ini tadi Mas Roy sampaikan ini berbasiskan pada merit ya. Jadi 3 kata kunci tadi disebutkan, ada kualifikasi, kemudian kompetensi, kinerja. Ini yang kita sebutkan bahwa kita ingin memanage para talent ini secara objektif ya. Jadi mereka yang punya kinerja tinggi ini tentu akan masuk ke dalam talent pool ya, melalui proses identifikasi atau pemetaan. Ini kita akan petakan dan masuk ke dalam kelompok rencana suksesi atau talent pool ini. Jadi kalau di dalam Permen Pan 3 memang kita memetakan atau mengidentifikasi itu pada 2 aspek ya. Yang pertama adalah pada kinerja atau performa, kemudian kedua itu pada potensial ya. Jadi seorang yang kita anggap bertalenta ini mereka terdeteksi ya, mereka memiliki kompetensi yang bagus ya, melalui uji kompetensi. Kemudian mereka juga bukan hanya kompetensi yang baik tapi punya track record yang bagus ya. Mereka punya rekam jejak dalam bekerja secara baik, integritas baik, dan juga yang penting ini adalah tadi saya sebutkan potensial ya, potensial. Jadi karena talenta ini akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kritikal ya. Kita sebutkan di dalam Permen Pan ini critical job ya, atau posisi-posisi yang kritikal. Apa itu posisi kritikal?
ini posisi salah satunya yang selain dia strategis untuk membangun bangsa ini, tapi juga butuh pembelajaran yang tinggi. Jadi artinya para talent ini harus memiliki potensial ya, salah satunya potensi intelektual, kemudian kemampuan literasi yang baik dan lain sebagainya. Jadi di sini bertemu ya antara manajemen talenta dengan sorry barusan ada telepon masuk. Iya, baik Pak. Kan dua atau talenta itu untuk bisa memiliki kemampuan sehingga dia bisa menduduki jabatan yang lebih tinggi satu atau beberapa tingkat di atas yang saat ini, dan dengan kompetensi dan juga potensi itu dia bisa belajar cepat, menguasai kinerja yang di atas ekspektasi tentunya Pak Adi ya, untuk bisa mendongkrak kinerja instansi dan nanti secara nasional bisa mengakselerasi pembangunan nasional. Baik Pak Adi, pertanyaan berikutnya. Dalam implementasi kebijakan manajemen talenta ASN ini tentu memerlukan beberapa prasyarat atau aspek-aspek yang menjadi infrastruktur dalam penyelenggaraan manajemen talenta ASN. Sebagai contoh misalnya di dalam misalnya assessment center kita perlu standar dalam metode, kemudian juga penilaiannya, kemudian juga kita memerlukan suatu kebijakan untuk rencana pengembangan kompetensinya, atau yang sering dikenal dengan Human Capital Development Plan, dan juga kita memerlukan misalnya standar jabatan gitu, standar kompetensi jabatan, kemudian profil talenta, kemudian penetapan jabatan kritikal, kemudian juga sistem informasinya, anggaran, kemudian juga panitia dan seterusnya Pak. Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk bisa mengimplementasikan kebijakan ini. Nah, pertanyaannya bagaimana upaya pemerintah dalam hal mempersiapkan hal dimaksud Pak? Silakan Pak Adi. Iya. Baik, terima kasih Mas Roy. Jadi pertama saya ingin menekankan bahwa manajemen talenta ini sebenarnya untuk kawan-kawan yang pegiat manajemen SDM ya, atau di kita manajemen di public sector ini manajemen aparatur sipil negara, sebetulnya dia bukan satu hal yang baru ya, yang sama sekali baru. Karena ada satu penelitian mengatakan bahwa manajemen talenta ini adalah revolusi ketiga ya dalam manajemen SDM. Jadi yang tadi disebutkan itu infrastruktur sebetulnya kawan-kawan itu mengenal. Hanya memang ketika kita bicara talenta, ini memang ada satu mindset yang baru ya, bahwa aset yang paling penting dari sebuah organisasi ya untuk membangun daya saingnya itu adalah pada talent ya, pada orang-orang yang berbakat ini. Ya oleh karena perlakuan-perlakuan inilah yang paling penting diperhatikan ya. Jadi ini berbagai pihak swasta yang sudah menerapkan, ternyata kunci keberhasilannya itu adalah bagaimana mereka mentreatment para talent. Nah, tentu saja mentreatment para talent ini nanti yang paling penting itu adalah para manajer ya, mindset para manajer bahwa kita sudah bermain dalam era manajemen talenta. Nah, di samping tentu harus juga didukung oleh tadi yang Mas Roy sampaikan ya, infrastruktur ya. Ada standar kompetensi jabatan, ini harus dimiliki. Kemudian juga bagaimana metode mengakses ya, melakukan assessment terhadap para talent, sehingga nanti proses identifikasi atau mapping juga dilakukan secara akurat ya. Termasuk juga sistem informasi ya. Ini sistem informasi ini juga infrastruktur yang sangat penting dalam manajemen talenta. Nah, yang kita lakukan tentu ini karena ini konten ini ada di dalam Permenpan 3 2020. Ini kita nanti secara sistematis kita ajak ya semua kementerian, lembaga termasuk juga pemerintah daerah untuk melengkapi tadi Mas Roy katakan infrastruktur yang dibutuhkan ya. Baik itu secara metodologi maupun infrastruktur fisik ya, yang dibutuhkan untuk menggulirkan manajemen talenta secara baik. Dan tadi memang jangan lupa manajemen talenta ini di Permenpan dikatakan dia ada pada lingkup instansi
dan kemudian nanti akan terus sampai ke lingkup nasional. Ya, jadi para talent ini kita harapkan nanti alirannya ya, dari instansi juga kita dapatkan talenta terbaik dan nanti akan masuk kalau saya katakan dalam istilah itu manajemen talenta nasional ya, jadi national talent pool. Gitu ya Mas Ray. Ya, baik. Jadi selain infrastruktur yang perlu dipersiapkan dalam implementasi kebijakan ini, tentu juga didukung dengan perubahan mindset ya Pak Adi ya, karena kita akan mengalami suatu perubahan paradigma dalam manajemen karir yang mungkin dulu berbasis dengan masa kerja, PGPNS itu ya, kemudian pendidikan, sekarang sudah beralih dengan sistem merit ini, nantinya penempatan ASN dalam jabatan akan berbasis pada kelompok rencana suksesi yang berdasarkan manajemen talenta. Baik Pak Adi. Kemudian kalau kita bicara tantangan Pak Adi, juga kita secara kondisi ASN kita yang berjumlah besar, data BKN menunjukkan ada 4,1 juta ASN Pak per Juni tahun ini, dan 77%-nya ada di daerah dan 23%-nya di pusat. Nah, isu yang mungkin masih relevan saat ini adalah isu mismatch Pak. Mismatch itu kan ada dua, ketidaksesuaian antara pemangku jabatan dengan persyaratannya dalam hal kualifikasi atau kompetensi, dan ketidaksesuaian dalam hal SDM yang existing dengan kebutuhan instansi maupun kebutuhan secara nasional. Nah, ini yang menjadi problem mendasar di dalam manajemen ASN. Kemudian juga banyak hal yang kiranya menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Menurut Pak Adi, apa yang bisa ditempuh oleh pemerintah sebagai langkah strategis di dalam mengatasi tantangan itu untuk dapat bisa menerapkan manajemen talenta ini, Pak? Ya, saya rasa ini satu pertanyaan yang sangat baik ya, karena tadi dikatakan ada mismatch ya. Jadi di satu sisi pembangunan ini membutuhkan bidang-bidang keahlian ya, yang ini menunggu para talenta untuk bekerja, sementara di sisi lain ketersediaan SDM untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang penting ini tidak ada. Ini kalau dalam manajemen talenta ya di Permentan 3 ini kita perkenalkan yang tadi kita sudah sebutkan ya, jabatan kritikal ya, jabatan kritikal. Jadi critical job ini sebetulnya menjawab apa kebutuhan-kebutuhan real di lapangan. Jadi nanti kalau di daerah berarti critical job ini terkait dengan apa yang menjadi unggulan di daerah tersebut ya, yang ini bisa meningkatkan daya saing secara ekonomi, kemudian juga membangun SDM-nya di sana, maka bisa diarahkan. Jadi para talenta ini tentu mereka bukan orang-orang super ya, tapi salah satu dari superioritas talenta ini kemampuan fast learning ya. Mereka mampu belajar cepat. Sehingga ketika sudah ditetapkan apa jabatan kritikal, jabatan yang sangat dibutuhkan, sangat strategis ya, maka nanti para talenta ini bisa dikembangkan. Makanya nanti ketika memanage talent, setelah identifikasi, nanti ada pengembangan, ya, ada pengembangan, bagaimana dikembangkan, didevelop, bagaimana talent tetap dipelihara, retain dengan baik, sampai nanti para talenta ini ditempatkan di posisi-posisi yang memang sangat strategis dan dibutuhkan ya di kementerian, lembaga ataupun di daerah. Jadi mungkin kata kuncinya jabatan kritikal ya, ini sangat penting ya untuk dibangun. Ya, baik. Memang dalam manajemen talenta ini sangat penting untuk menetapkan jabatan kritikal Pak ya, jabatan strategis yang merupakan jabatan inti dalam organisasi yang ada kaitannya dengan prioritas pembangunan nasional atau daerah. Nah, ini sangat penting karena dengan menetapkan jabatan kritikal, maka harapannya tujuan instansi maupun tujuan nasional dapat tercapai. Pak Adi, kalau misalnya kita bicara prioritas pembangunan nasional ya,
itu kan sudah diatur baik dalam rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah ya, yang sering disebut RPJMN, yang mana tahun ini untuk 5 tahun ke depan diatur dalam Perpres 18 tahun 2020. Nah, saya melihat bahwa memang penerapan manajemen talenta ASN ini merupakan suatu target atau prioritas nasional. Karena pada tahun 2023 itu ditargetkan ada 89 KL yang harus menerapkan manajemen talenta ini. Dan pada tahun berikutnya 2024 ada 34 provinsi dan juga 100 kabupaten kota yang harus menerapkan kebijakan manajemen talenta ini. Nah, Ya, baik. Terima kasih Mas Roy. Jadi yang pertama, ini kalau manajemen talenta ini kita perkenalkan sebagai sebuah approach ya yang baru, dan memang ini mengikuti tren bagaimana kita memanajemen capital para talenta ini, dan ini sudah dimulai dari Pak Presiden ya. Jadi kita mengetahui bahwa Pak Presiden ini langsung memberikan tugas ya, termasuk ke kantor staf presidenan juga, untuk melakukan percepatan, kemudian secara kelembagaan ini Kemenpan yang bertanggung jawab nanti untuk di lingkungan public sector ya, membangun manajemen talenta. Nah ini tentu kata kunci untuk suksesnya manajemen talenta ini harus ada ada kesadaran bersama ya, terutama ini daripada pucuk pimpinan ya. Kalau di dalam manajemen ASN, para menteri, para gubernur, para kepala lembaga, para bupati, wali kota, ini kan disebutnya sebagai pejabat pembina kepegawaian ya. Jadi ketika ini sudah dicanangkan oleh Pak Presiden, maka tentu harus serempak ya, bergerak untuk membangun manajemen talenta. Nah kemudian ini tentu nanti yang menjadi aktor-aktor kunci juga adalah para pengelola SDM, ya, baik di kementerian, lembaga maupun di pemerintahan daerah. Jadi mereka juga harus betul-betul tercerahkan. Ini ada apa nih dengan manajemen talenta, ya. Dan berikutnya ini yang tidak kalah pentingnya adalah para manajer, ya, para manajer. Jadi bukan hanya di lingkungan SDM, tapi semua manajer yang lain. Mungkin kalau boleh dikatakan ya, para dirjen, kemudian direktur, kalau di daerah itu para kepala dinas, kepala badan, ini semua juga harus memahami betul. Jadi saya rasa faktor yang sangat penting tentu dalam implementasi kebijakan ini adalah sosialisasi ya. Sosialisasi ini harus dilakukan secara intensif, ya. Bukan hanya bentuk rakor, tapi mungkin bentuk dialog-dialog publik. Termasuk juga mungkin yang ini saya hargai sekali ya, para millennials di karir dan talenta, termasuk melalui acara-acara seperti ini. Demikian Mas. Ya, baik. Ini bicara soal milenial Pak, ini ada pertanyaan Pak di sini tuh. Tadi saya simak ada dari Mbak Riri Raria ya, menanyakan bagaimana peluang ASN muda untuk menjadi talent Pak. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Adi. Oh, ini pertanyaannya langsung to the point ya. Iya Pak. Jadi sebetulnya ini sudah banyak ya pakar yang menyampaikan concern ya, bahwa porsi millennials dalam tubuh ASN sekarang ini cukup dominan ya. Hitungan terakhir yang saya dengar dari Prof. Eko ya di webinar terakhir yang diadakan Mentan, ini bahkan bisa 60%-an ya. Kita sudah millennials ya, ada di lingkungan ASN. Nah, tentu ini harus diberikan kesempatan ya, karena millennials ini dia juga menjadi, ya, sebagiannya itu dikatakan sebagai native user of digital technology ya. Mereka ini benar-benar inline dengan 4.0 ya. Nah, oleh karenanya di dalam pola karir ini kalau kita ikuti ya, mungkin saya hanya menyebutkan saja, misalnya ada sekolah kader ya. Sekolah kader ini disebutkan di dalam PP 11 2017 yang sekarang direvisi di PP 17 2020. Ini sebetulnya bentuk akselerasi. Jadi kita tentu sangat ingin ya, jadi nanti juga generasi ASN ini
juga jangan aging ya, tapi betul-betul diwarnai oleh kreativitas dan juga nanti leadership ya, leadership dari para ASN muda ini. Jadi demikian Mas, ini pesan mungkin kalau saya ya, karena saya juga di Gen X ya, mungkin pesannya untuk para kolega ya, ini untuk memberikan kesempatan ya, kesempatan yang besar buat kawan-kawan muda ini. Demikian Mas. Ya, baik Pak Adi. Kemudian kalau kita bicara karir ya Pak Adi ya, dengan kebijakan manajemen talenta ini tentunya itu akan mempengaruhi pola karir Pak Adi ya. Dan kalau nanti ke depan sudah ada kebijakan yang mengatur pola karir nasional, menurut Pak Adi bagaimana menghubungkan antara kebijakan manajemen talenta ASN ini nih dengan kebijakan pola karir nasional Pak Adi? Mohon tanggapannya, silakan Pak Adi. Baik, ini masih di dapur ya ininya permentan kita tentang pola karir untuk PNS. Tetapi pola karir dengan manajemen talenta ini sangat erat kaitannya. Karena salah satu di antara langkah ya proses dalam manajemen talenta ini deployment. Bagaimana para talent ini ditempatkan. Nah, jadi kalau secara pola karir pun ini diaturnya nanti ada pola karir instansi, ada pola karir nasional. Nah, jadi para talent ini sebetulnya pada saat nanti deployment ya, termasuk juga di dalam manajemen talenta ini ditentukan mana ya oleh PPK, oleh pejabat pembina kepegawaian ditentukan mana jabatan yang lowong, mana jabatan kritikal. Nah, ini tentu nanti berhubungan dengan pola karir, ada yang namanya jalur ya, jalur karir. Ya. Jalur karir itu dari mulai yang terendah sampai yang paling tinggi. Nah, ini memang masih dalam pengaturan ya. Misalnya kalau untuk yang pola karir nasional, ini adanya di jenjang apa ya. Sementara ini konsepnya jenjangnya jenjang pimpinan, jabatan pimpinan tinggi, kemudian kalau fungsional itu pada ahli utama, ahli madya ya. Jadi ini hubungannya ya antara pola karir dengan manajemen talenta. Ya, Pak Adi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Izinkan saya menyampaikan silakan. Ya Pak Adi. Jadi silakan. Dari ini, ya ada dari Mas Adit dengan Mas Ombo ini sama kayaknya kurang lebih pertanyaannya. Yang pertama pertanyaannya bagaimana teknis formulasi penetapan kelompok rencana suksesi. Kemudian bagaimana atau apa instrumen atau mekanisme di dalam menentukan seseorang dalam kotak talent. Ini pertanyaan yang kurang lebih sama Pak. Mohon dijawab Pak. Baik. Silakan. Baik. Tadi Mas Adit dengan Mas siapa Mas Roy? Namanya Ombo 2020 Pak. Oh siap. Ya jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Namanya anonim. Iya. Jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa dalam salah satu tahapan manajemen talenta ini ya, di awal nih setelah akuisisi itu di dalam akuisisi ini ada identifikasi ya, identifikasi dari para talent. Ya, jadi untuk memudahkan itu visualisasinya itu ada di dalam peta kita menyebutnya sering 9 box ya, 9 box atau 9 cells. Nah, di mana sumbu vertikalnya ini adalah kinerja dan sumbu horizontal ini potensial ya yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, jadi para talent ya ini dimasukkan ke dalam box ini, kemudian dilihat bagaimana potensialnya dan bagaimana kinerjanya ya. Potensial ini tadi sudah kita sebutkan, di situ ada kompetensi, di situ ada rekam jejak, jabatan, dan juga potensi ya, potensi yang dimiliki oleh seseorang. Ini biasanya kawan-kawan yang assessment dari para psikolog kan mengetahui ya, bagaimana mengukur potensi, kecenderungan dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti mereka-mereka yang ada di box ya, di katakanlah kanan atas ya, kita menyebutnya box 9, mereka adalah top talent, ya, talenta terbaik. Tapi sebetulnya kalau masuk ke dalam kelompok rencana suksesi, ini bukan hanya di box 9, tapi juga box 7 dan 8. Jadi kalau untuk di instansi, masuk ke dalam box 7, box 8, box 9, itu termasuk ke dalam talent pool, ya, atau dalam istilah PP 11, ya, PP 17, kelompok rencana suksesi. Ya. Mereka lah orang-orang yang akan diperhatikan betul, ya, diperhatikan betul sebagai talent pool, ya, kelompok para talenta. Mungkin itu ya Mas saya, cukup nggak kira-kira? Iya Pak. Baik.
Jadi dengan nine box matrix ya Pak, kita bisa memetakan talenta dari mulai nomor 1 sampai dengan 9. Dan yang akan masuk kelompok rencana suksesi adalah yang masuk kategori 9, 8, dan 7. Dan nantinya ke depan kalau sudah ada kelompok rencana suksesi nasional Pak, itu masing-masing instansi yang kelompok 9-nya akan ditarik Betul. untuk Betul. masuk ke dalam talent pool nasional. Betul. Kemudian juga ada pertanyaan menarik Pak, ini seputar kotak manajemen talenta. Cuman maaf tadi saya tidak melihat namanya. Pertanyaannya bagaimana mengatasi ASN yang masuk kotak 1 dan 2 Pak Adi? Yang secara bijaksana. Masuk kotak 1 dan 2. Bagaimana mengatasinya secara bijaksana Pak Adi? Iya, iya. Jadi sebetulnya ini mudah-mudahan kita nggak masuk ya kotak 1, 2 gitu ya, mudah-mudahan nggak masuk. Tapi kita sebetulnya kalau di dalam human resources atau human capital management, salah satu di antara ini filosofi ya, bahwa orang itu tidak ada yang sangat buruk ya, tidak ada ya, atau orang itu sangat baik, pasti akan ditentukan dari kecenderungan atau posisinya. Makanya saya tertarik ya dengan ada salah seorang pakar kita mengatakan give them the second chance of career ya, berikan mereka kesempatan kedua berkarir. Makanya dengan adanya mapping ya, talent mapping ini, kalau buat orang-orang SDM itu bisa sejak dini ya. Kalau misalnya mereka kerja di public sector, tapi kok sekian lama tuh nggak kelihatan kinerjanya ya. Kemudian potensinya juga memang bukan di situ. Ya siapa tahu mereka itu orang-orang yang sebenarnya punya chance ya, punya kesempatan untuk second career. Nah, tapi ini memang masih sangat dini ya kalau kita sebutkan seperti apa. Hanya kalau di dalam Permenpan memang disebutkan ya, ini bahasanya bahasa hukum, kepada yang di box 1 itu akan diberikan perlakuan sesuai dengan peraturan perundangan ya, begitu ya, kira-kira masih seperti itu redaksinya. Gitu mungkin ya. Iya. Baik Pak Adi, jadi setiap ASN yang masuk ke dalam kotak-kotak manajemen talenta akan diberikan rekomendasi ya Pak ya. Dan itu sudah diatur dalam peraturan Menteri PAN-RB nomor 3 tahun 2020. Masing-masing sudah ada rekomendasi yang diperlukan untuk penanganannya Pak ya, termasuk kelompok yang 1 dan 2. Kemudian juga ada pertanyaan begini Pak, bagaimana kelembagaan terhadap kelompok talenta di unit kerja Pak? Ini pertanyaan dari sama Ombo 2020 yang tadi saya sempat catat. Tadi apa Mas? Maaf, kurang jelas. Jadi bagaimana kelembagaan terhadap kelompok talenta di unit kerja Pak Adi? Oh ya. Jadi dalam lingkup unit kerja bagaimana kelembagaan talentanya gitu Pak? Iya ya. Jadi di dalam di dalam Permenpan itu disebutkan bahwa di dalam setiap instansi itu diarahkan untuk dibentuk tim manajemen talenta ya, dalam setiap instansi. Nah ini secara umum ya, sesuai dengan manajemen ASN secara umum, ini biasanya yang paling bertanggung jawab itu adalah pejabat yang berwenang. Jadi kalau di kementerian lembaga berarti sekjen atau sestama atau sesmen ya, ini yang paling bertanggung jawab. Kalau di daerah tentu para sekretaris daerah ya yang paling bertanggung jawab. Dan nanti didukung oleh unit-unit yang mengelola SDM ya, jadi biro SDM atau mungkin di daerah ini ada BKPSDM dan lain sebagainya. Ini yang paling bertanggung jawab ya untuk secara kelembagaan mengelola para talent ini. Nah, sebenarnya nanti memang ini ada sedikit ya berhubungan karena juga ada PP 30 tentang penilaian kinerja PNS ya. Di sini juga ada tim penilai kinerja ya. Ini memang pernah ada pertanyaan gimana hubungannya? Hubungannya baik-baik saja gitu ya. Jadi nanti bisa disinergikan antara tim penilai kinerja kemudian ada tim manajemen talenta. Nah, kalau secara nasional ini mungkin informasi yang bisa jadi menarik juga. Ini untuk di lingkungan aparatur sipil negara, ini Menteri PAN-RB ini menjadi leading ya. Kemudian di dalamnya nanti ada Bappenas, BKN, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, juga ada KASN ya.
Di samping untuk ke daerah ini ada Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini yang menjadi kelembagaan untuk manajemen talenta nasional yang disebutkan di dalam Permenpan 3. Demikian, Mas. Ya, baik Pak Adi. Menarik sekali apa yang kita perbincangkan pada kesempatan ini, Pak Adi. Tidak terasa waktu sudah 30 menit dan mungkin lain kali kita bisa membahas topik ini dengan lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Namun karena waktu sudah mendekati selesai, jadi izinkan saya untuk menutup acara ini, Pak Adi ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa melalui manajemen talenta ASN yang mencakup tahapan akuisisi, kemudian pengembangan, retensi, dan penempatan termasuk evaluasinya, maka penempatan ASN dalam jabatan strategis akan didasarkan pada kemampuan, keahlian, dan performa yang itu diukur dengan matriks yang menunjukkan potensial dan kinerja yang diharapkan nantinya dapat mendorong akselerasi pembangunan juga daerah sehingga tujuan nasional dapat tercapai, dan mudah-mudahan dengan manajemen talenta ASN ini visi Indonesia Maju dapat tercapai dan diharapkan seluruh instansi agar dapat segera menerapkan kebijakan manajemen talenta ASN ini. Demikian Pak Adi, terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Pak Adi dan pengetahuan yang dibagikan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan ASN yang sudah bergabung menyimak, memberikan atensi berupa pertanyaan dan komentar. Sampai jumpa di lain kesempatan di sesi berikutnya dalam Career and Talent Talk Series, seri berikutnya. Saya Roy Hendrawan, undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat